Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha bijaksana, sabdamu menuntun langkah laku kami dalam kebenaran yang sejati, yang bukan karena mengikuti egoisme pribadi, melainkan sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Mu, sebagaimana diajarkan dan diwartakan di dalam kitab suci. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu secara benar dan setia dalam ketaatan dan kerendahan hati melaksanakannya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan melanjutkan membaca bacaan pertama yang dikutip dari surat Santo Paulus kepada umat di Galatia. Saudara-saudara, kalian tentu telah mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi dahulu. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dalam agama Yahudi itu, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya di antara bangsaku, karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya. Ia berkenan menyatakan anaknya dalam diriku, agar aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi rasul-rasul yang lain tak seorang pun yang kulihat, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah, kutegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi aku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa seorang yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya.
dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari bacaan pertama yang dikutip dari surat Santo Paulus kepada umat di Galatia, kita mendapatkan kesaksian yang jujur Santo Paulus yang kerap kali diabaikan oleh mereka-mereka yang mengagungkan Santo Paulus dan kemudian mengabaikan Santo Petrus, yang seakan-akan Santo Paulus itu tidak pernah ada urusan dengan Santo Petrus karena dia dipanggil tanpa ada kaitannya dengan rasul-rasul lainnya, terutama Santo Petrus yang di dalam Injil sangat jelas oleh Tuhan kita Yesus Kristus telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemimpin di antara para rasul lainnya. Bahkan kepada Santo Petrus, Tuhan kita Yesus Kristus menyebut dialah yang menjadi batu karang, dan di atas Petrus, Kefas, batu karang itu, aku akan mendirikan gerejaku. Itu sabda Tuhan kita Yesus Kristus jelas tertuju ad hominem kepada Santo Petrus. Dan di dalam Injil yang lain, Tuhan kita Yesus Kristus bersabda kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, dan tidak lain itu adalah Petrus, bahwa dialah yang harus menggembalakan domba-dombaku. Itu jelas bukan sebagai simbol perwakilan untuk para rasul lainnya. Nanti perutusan para rasul lainnya ada di bagian akhir dalam misi agung. Para rasul diutus untuk mewartakan Injil mulai dari Yerusalem hingga ke segala penjuru dunia, itu untuk semua. Tapi terkait dengan meletakkan dasar gereja, hanya pada Petrus ditujukan. Terkait dengan kalimat gembalakanlah domba-dombaku yang diawali dengan pertanyaan apakah kamu mengasihi aku sampai 3 kali, itu tertuju kepada Petrus, bukan kepada murid-murid lainnya. Petrus dipilih untuk itu, maka punya otoritas. Dan dalam surat kepada umat di Galatia, Santo Paulus mengakui wibawa Petrus itu. Bahkan 15 hari dia tinggal di rumah Kefas, yang tidak lain adalah Simon Petrus, yang menjadi primus inter pares di antara para rasul. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Paulus dengan jujur menyatakan kesaksian itu sesudah pertobatannya. Sebelumnya dia selalu menyerang, bahkan mau membinasakan iman orang-orang kepada Kristus. Tetapi gagal. Karena apa? Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, meskipun menggebu-gebu seperti Santo Paulus yang menggebu-gebu mau membinasakan orang-orang yang percaya kepada Kristus, juga tidak berhasil. Pemandangan yang sama ada dalam diri orang-orang tertentu, oknum saja, bagi saya itu oknum saja, yang menggebu-gebu mau menyerang, mau meruntuhkan ajaran, doktrin, dogma Gereja Katolik, dan memutarbalikkan realitas hanya sesuai dengan pikirannya sendiri yang terbatas. Tidak akan berhasil. Justru itu akan menjadi sesuatu yang menggelikan, memalukan, bahkan menyedihkan. Kasihan, tentu kasihan pada yang bersangkutan, kasihan pada orang-orang yang
mau mengikuti apa yang disampaikan oleh oknum-oknum tersebut. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perjumpaan Santo Paulus dengan Kristus yang bangkit mengubah hidupnya. Santo Paulus kemudian mendapatkan peneguhan dengan 15 hari tinggal di rumah Kefas. Kita tahu atas bantuan Barnabas pada akhirnya Paulus bertemu dengan Santo Petrus dan Santo Yakobus dan mereka menyelenggarakan yang namanya Konsili Yerusalem yang memberikan peneguhan atas otoritas Santo Paulus yang bersama Barnabas untuk pergi mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kehidupan kita, sikap seperti Paulus itu digambarkan kalau kita bandingkan dengan Injil yang diwartakan kepada kita, yaitu Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42, sikap cemas gelisah manusiawi seperti Marta. Marta hanya memikirkan pikiran-pikiran sendiri, tidak seperti yang dipikirkan oleh Kristus. Padahal panggilan kita adalah untuk selalu menyelaraskan hidup ini dengan kehendak Kristus. Dalam arti tertentu, Maria, saudari Marta, memilih yang terbaik, duduk bersimpuh dekat kaki Yesus. Hal yang sama juga dilakukan oleh para rasul dalam 3 tahun bersama Kristus. Hal yang sama juga dilakukan oleh Santo Paulus, melihat cahaya yakni Kristus sendiri ketika dia sedang panas hati, berkobar-kobar untuk menghancurkan iman orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan akhirnya kemenangan ada pada pihak kebenaran Kristus, bukan kebenaran Paulus, bukan kebenaran Marta, bukan kebenaran Maria, tetapi kebenaran Kristus yang dihidupi secara istimewa di dalam tradisi gereja Katolik kita, khususnya bersama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus yang saat ini dipercaya mendapat mandat untuk menggembalakan gereja umat Katolik di seluruh dunia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu melihat cahaya Kristus yang memancar dan kemudian membuat kita mematikan egoisme, kekerasan hati, tegar, tengkuk, lalu taat, tunduk kepada Kristus sebagaimana diajarkan oleh gereja kepada kita, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.